Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan mempelajari materi teks anekdot. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi teks anekdot terkait pengertian, ciri-ciri, dan juga tujuan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait struktur dan juga kaidah kebahasaan teks anekdot. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Anda akan menyimak materi struktur dan juga kaidah kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya, Anda akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya ya. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot secara tepat. Selanjutnya, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menentukan struktur teks anekdot secara tepat dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot secara tepat dan berkolaborasi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengertian dari teks anekdot, bahwasannya teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, di mana teks ini berisi kelucuan dan di dalamnya berisikan kritikan ataupun sindiran. Teks anekdot sering mengangkat topik terkait politik, lingkungan atau sosial, layanan umum, dan juga kebiasaan banyak orang. Lalu, apa saja ya struktur dari teks anekdot? Nah, struktur pada teks memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks anekdot. Lalu, teks anekdot ini memiliki 5 struktur bagian. Yang pertama, ada abstraksi, lalu orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi atau resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Bagian yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi atau abstrak merupakan pendahuluan atau pengantar yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Contohnya dapat terlihat di dalam salindia, yaitu di suatu siang ada 2 bocah yang sedang bercanda di bawah pohon rindang, Edward dan Anton. Lalu bagian yang kedua ada orientasi. Orientasi ini berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadinya peristiwa dalam anekdot. Bagian cerita ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Contohnya, Edward, Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Anton, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang kan lupa. Edward, hahaha, lucu, tapi jawabanmu salah. Bagian yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah adanya kekonyolan yang menggelitik dan juga mengundang tawa. Contohnya, Anton, kursi apa dong? Edward, jawabannya adalah kursi jabatan. Anton, loh, kok begitu? Selanjutnya, bagian yang keempat adalah reaksi atau resolusi. Reaksi atau resolusi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya.
Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga atau mencengangkan. Contohnya dapat kalian lihat di dalam salin dia, yaitu Edward. Jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi jabatan, banyak calon berjanji macam-macam. Tetapi setelah duduk di kursi itu, mereka lupa ingatan soal janji-janjinya. Lalu bagian dari struktur teks anekdot yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Contohnya, Anton. Hahaha, betul juga. Selanjutnya, pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu terkait kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebagai teks yang bersifat naratif, anekdot memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan dongeng, cerpen, ataupun novel. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud, yang pertama itu adalah banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seseorang tokoh. Bahkan tidak sedikit anekdot yang semuanya berupa dialog yang menggunakan kalimat-kalimat langsung. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua, pada umumnya anekdot ini menggunakan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Contohnya, nama presiden, gubernur, menteri, politikus, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan penunjuk atau keterangan waktu. Misalnya, kemarin, sore ini, suatu hari, dan ketika itu. Teks anekdot juga banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti kata bahwa. Ini terkait dengan dialog para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tidak langsung. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat diinderai. Hal ini terkait dengan tindakan tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contohnya, berlari, berteriak, menangkap, diusung, digandeng, ataupun disertai. Teks anekdot juga banyak pula menggunakan kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Contohnya, menduga, memikirkan, berkeinginan, dan mengetahui. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis atau temporal. Contohnya, akhirnya, kemudian, lalu. Baiklah, pembahasan pada materi ini telah selesai. Saya harap Anda sudah paham dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Anda harus mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. LKPD dapat kalian unduh pada link berikut. Kerjakan tugas ini pada buku catatan masing-masing dan juga untuk pengumpulan secara berkelompok, silakan ketik jawaban pada Microsoft Word ya. Selamat mengerjakan. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian, diam dan menyimak dengan penuh perhatian.
lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Sufyan bin Uyainah. Untuk menutup pembelajaran kali ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Di tengah sawah ada petani, sedang bercocok tanam dengan kinanti. Cukup sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di minggu nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.